Shalom, perkenalkan nama saya David Dan nama saya Melisa. dan kami telah menikah selama 10 tahun. Kami adalah peserta web ke-19 di mana sebetulnya kami sudah melewatkan beberapa kali kesempatan untuk mengikuti web dan akhirnya kami bisa mengikutinya di tahun 2023. Di usia pernikahan kami yang ke-8 waktu itu, kesibukan pekerjaan dan mengurus anak-anak membuat relasi kami sebagai suami istri terasa renggang. Kami merasakan adanya kebutuhan untuk membangun relasi suami istri kami kembali. Dan kami bersyukur akan adanya web yang diadakan oleh GKI Samanhudi. Bagi kami, acara ini bukan sekedar tentang teori relasi pasangan suami istri, tapi merupakan sebuah pengalaman berharga yang membuat kami bisa lebih saling mengenal sebagai pasangan dan juga belajar untuk berkomunikasi lebih baik, serta membuat kami bisa menemukan kembali visi dan misi pernikahan kami. Apa yang telah kami rasakan di web benar-benar menjadi bekal untuk kami membangun kehidupan pernikahan kami ke depan. Terima kasih kepada Pak Sutri Senior yang juga mau berbagi dan melayani kami sebagai panitia dan mentor. Kami sangat terberkati lewat pelayanan mereka. Bagi rekan-rekan Pak Sutri, yuk segera daftar untuk ikut acara web kali ini dan mari kita menjadi pasangan suami istri yang semakin bertumbuh, saling mengasihi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berhimpun kembali untuk beribadah bersama dalam kebaktian pengajaran dengan tema Consumer versus Communer dan akan dilayankan oleh Pendeta Handi Hadiwitanto dari Universitas Kristen Duta Wacana. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Handi dan juga kepada segenap pelayan, segenap orang yang hari ini turut mempersiapkan agar kebaktian dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak beberapa wartalisan berikut ini. Sebelumnya, adakah dari antara saudara yang baru pertama kali hadir di kebaktian GKI Samanhudi? Tidak ada ya. Juga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sampai dengan usia 12 tahun, bisa mengajak anak-anaknya untuk ikut serta dalam sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu di Samanhudi yang bersamaan dengan jam kebaktian umum, yaitu jam 7 pagi, jam setengah 10, dan jam 6 sore. Selanjutnya, Kamis minggu depan, yaitu 29 Mei, akan diadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi. Tidak ada kebaktian sore. Dan kebaktian ini disertai dengan perjamuan kudus. Live streaming hanya akan disiarkan pada jam 7 pagi tanpa layanan perjamuan kudus. Selanjutnya, seri doa Pentakosta dengan tema Ketika Takut Mencengkeram akan diadakan mulai hari Jumat 30 Mei sampai dengan Sabtu 7 Juni. Setiap jam 7 malam, Senin sampai Jumat, atau jam 6 sore. Kalau hari Sabtu, kita akan berkumpul dan beribadah bersama di ruang Yerusalem lantai 3. Jadwal lengkapnya dan rincian temanya dapat dilihat pada Warta Jemaat Digital. Mari kita hadir dan beribadah bersama
pada seri doa Pentakosta ini. Dan selama periode seri doa Pentakosta, PAW dan doa hening malam ditiadakan karena diharapkan kita semua dapat hadir dan mengikuti seri doa Pentakosta. Kemudian pada hari Minggu 1 Juni, jadi minggu depan ya, akan diadakan kebaktian penyagaran iman yang dilayankan oleh Pendeta Emeritus Nathanael Canning dari GKI Sulung Surabaya. Mari kita jadikan kebaktian momen khusus ini untuk mengalami pemulihan dan penyagaran iman melalui pujian, firman, dan doa. Selanjutnya 2 minggu kemudian, yaitu 8 Juni, merupakan kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan. Dan pada hari itu, selesai kebaktian 2, tepatnya jam 11 sampai jam 2 siang, akan diadakan Basar Kampung Krekot. Di beberapa area gedung gereja ini akan tersedia berbagai hiburan, aneka jajanan, kerajinan, foto booth, games berhadiah, dan lain-lain. Dan semua transaksi basar menggunakan voucher. Vouchernya bisa dibeli di stand-stand voucher, beberapa stand voucher mulai hari ini. Demikianlah Warta Lisan. Mari sejenak kita heningkan diri kita, tunduk di hadapan Tuhan, mempersiapkan menghadap Tuhan dan disapa oleh-Nya. Marilah kita berhimpun di hadapan Tuhan, sebab firman-Nya menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Marilah kita menghadap Kristus, Sang Batu Penjuru Gereja. Ia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari dengan berdiri bersama kita mau menyanyikan Batu Penjuru Gereja, yaitu Yesus Kristus, Sang Pendiri umat-Nya. Dengan
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah pada masa raya Paskah yang ke-6 ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan saudara. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan masih di dalam masa raya Paskah pada saat ini. Dan pada hari ini Majelis Jemaat dan Gereja Kristen Indonesia Samanhudi mengajak kita untuk masuk dalam ibadah pengajaran. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara ini berita baik atau berita buruk. Beberapa pengajaran, waduh lama ini kebaktiannya ya. Bakalnya akan ada tanya jawab. Tapi kita semua berharap bahwa di dalam ibadah kita, di dalam nanti pengajaran yang disampaikan, kita bisa mencoba untuk memperdalam satu lagi hal, mengingat kembali hal-hal penting di dalam bagaimana kita menyambut Kristus yang sudah bangkit itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dalam ibadah pengajaran pada hari ini diambil dari satu penelitian yang dapat sebetulnya kita lihat dan cari dari Barna Group, di mana orang-orang Kristen nampaknya terdiri dari dua sikap. Orang yang berpikir sebagai penikmat, tetapi kemudian ada juga yang berpikir lebih dari sekedar menikmati. Menjadi Kristen adalah menjadi konsumer, atau kemudian menjadi Kristen itu adalah soal menggali, membentuk, menemukan, membangun kehidupan bersama, komunitas iman, tetapi juga sekaligus komunitas manusiawi. Mana yang kita pilih sebagai orang Kristen? Kalau saudara ditanya, saudara pilih yang mana? Menjadi penikmat, consumer, atau menjadi seorang yang hidup mengimani Kristus dengan sungguh-sungguh, membangun kerajaan Allah? Saudara pilih yang mana? Yang kedua. Maka selesailah ibadah ini saudara-saudara, kita bisa mengakhirinya Bu Yanti, karena semuanya sudah mengamini. Nah, tapi daripada saya dimarahi saudara-saudara, ibadahnya kok jadi pendek sekali malah, mari kita coba dalami ini lebih jauh, apa yang baik untuk kita coba lakukan. Di dalam surat Paulus 1 Korintus 14 ayat 26 dikatakan demikian. Ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Mari kita hayati hidup iman kita membangun kerajaan surga. Umat yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah hanya untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mempersembahkan sesuatu. Kadang kita melakukan banyak hal untuk membangun diri kita sendiri, bukan membangun sesama. Maka marilah dengan jujur dan tulus kita mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kadang kami mengutamakan apa yang nyaman dan sesuai dengan keinginan kami. Kadang kami mencari komunitas yang dapat memuaskan dan menyenangkan kami, bukan memikirkan apa yang dapat kami berikan kepada komunitas. Kami mengaku kadang kami kurang peduli terhadap orang lain, khususnya kepada jemaat. Karena kami menganggap hal itu bukan urusan kami. Karena sudah ada orang lain atau bagian lain yang akan mengurus mereka. Kadang juga kami menempatkan diri sebagai penonton daripada pemain, sehingga sering memberikan kritik
tapi enggan ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk belajar memberi lebih daripada menerima. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu dan kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pengampunanmu ya Bapa. Amin. Bagi kita semua yang telah mengakui dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan dengan tulus, tersedia anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat ke-7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus aku telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita berikan salam damai kepada rekan-rekan di kiri, kanan, depan, belakang, dan sambil memberikan senyuman yang manis. Karena kita semua sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Inilah yang dilakukan Yesus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, biarlah kami terus-menerus dapat belajar dan bersedia untuk belajar, membuka diri kami untuk pekerjaan Tuhan. Karena hidup beriman kami tidak cukup hanya ketika kami mengatakan melalui mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak cukup hidup iman kami dinyatakan ketika kami hadir dan mengatakan Tuhan sudah bangkit. Hidup beriman kami harus dilanjutkan di dalam kesungguhan kami untuk terus belajar, untuk terus mencari, dan untuk terus mengupayakan kehendak Tuhan, cinta kasih dan kebenaran, kehidupan bagi seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Kami semua diundang untuk menghadirkan kehendak-Mu yang baik itu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami disempurnakan hanya oleh kasih dan karya Roh Kudus. Kami memohon pertolongan. Kalau pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar dan mencoba untuk memahami kehendak Tuhan, Engkau jugalah yang akan melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua dimampukan hanya oleh Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama-sama mencoba untuk mendalami tema
yang kita tadi sudah coba dengarkan di awal ibadah. Secara teknis temanya ini, consumer atau commoner. Consumer itu berbicara mengenai soal menjadi konsumen, dan kalau itu menjadi sangat luar biasa, apapun yang kita suka itulah yang menjadi utama. Kita lalu akhirnya menghidupi sikap nilai hanya ingin menikmati. Commoner yang dibayangkan di dalam tema ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar menjadi penikmat atau consumer. Kita berbicara tentang bagaimana kita membangun sesuatu, berelasi dalam hidup yang lebih besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan coba lihat tema ini dengan lebih detail. Saya berharap tidak terlalu panjang supaya kita punya waktu yang cukup untuk mungkin melakukan pendalaman. Tapi saya mau mulai dulu dari soal consumer itu, menjadi konsumen. Dalam beberapa hal kalau itu menjadi sangat-sangat mengganggu, biasanya orang mengatakannya dengan kata yang lebih negatif, konsumtif. Segala sesuatu hanya berpikir tentang apa yang saya mau tanpa mempertimbangkan banyak hal. Konsumtif itu kan sikap pokoknya apa yang saya ingin, apa yang saya mau, apa yang saya suka, dan itu membuat kita lupa untuk apakah itu perlu, apakah itu benar. Saudara-saudara, sambil berkenalan ya, karena terakhir saya memimpin ibadah di GKI Samanhudi rasanya sebelum COVID ya, 2018 rasanya, udah cukup lama. Saudara-saudara, saya besar di Bandung. Saat ini saya melayani sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Tetapi sebelumnya saya besar di Bandung sampai remaja, baru kemudian kuliah di Jogja, lalu kembali ke Tasikmalaya. Saya pendeta jemaatnya Pendeta Peter Abednego ketika dia masih remaja. Jadi saya sangat mengenal dia dari masih masa remajanya. Saudara-saudara, saya ingat di tahun 80-an, ini sekalian ketahuan umurnya ya saudara-saudara. Tahun 80-an awal saya masih SD, itu kan supermarket belum banyak. Salah satu supermarket besar seperti Gelail itu adanya di Jakarta. Kalau saya punya kesempatan ke Jakarta, maka saya akan ada dan suka diajak ke supermarket. Wah, buat anak Bandung yang gak pernah lihat toko serba ada, itu sangat menakjubkan karena ada begitu banyak barang. Memang agak susah dibayangkan oleh generasi sekarang yang hari-hari segala ada ya saudara-saudara. Bahkan di rumah pun segala ada karena tinggal lihat di internet. Tapi kalau dulu bisa pergi ke toko dan toko itu hanya ada di Jakarta. Dan itu toko yang menyediakan segala hal. Rasanya pengen ambil semua. Ada permen diambil, ada mainan diambil, ada apapun rasanya pengen diambil. Semua tersedia, gak perlu tanya, bisa dipegang. Maka saya ingat sekali mami saya selalu bilang, Andi, ini memang semua ada, tapi kamu gak boleh ambil semuanya. Kamu harus mengatur diri gitu ya. Karena saya harus belajar untuk memikirkan bukan hanya apa yang saya pikirkan. Nah, saya pikir saudara-saudara, itu barangkali contoh yang paling mudah untuk bisa kita bayangkan. Konsumtif itu adalah ketika kita hanya berpikir tentang apa yang kita mau. Nah, masalahnya saudara-saudara adalah bahwa sekarang orang lalu makin lama makin menjadi konsumtif. Kenapa? Karena kita lalu melihat ukuran yang terbesar dalam hidup adalah apa yang saya mau. Apa yang saya mau menjadi lebih besar dari soal apa yang penting, apa yang perlu, apa yang benar. Ini adalah plesetan dari filsafat yang diperkenalkan oleh Descartes yang kemudian mengatakan saya berpikir maka saya ada. Kalau saudara-saudara ada yang ingat filsafat itu ya. Itu adalah filsafat yang mendorong konsep logis, konsep berpikir hidup itu harus tanda kutip ya, pintar untuk melihat sesuatu, mempunyai pengetahuan. Itu yang membuat saya itu mampu menjadi manusia yang baik. Maka istilahnya saya berpikir maka saya ada. Ini plesetannya. Ketika
konsep berpikir, konsep benar, konsep penting, konsep pengetahuan itu dikalahkan dengan soal apa yang saya mau. Nah itu seperti tadi ya, ketika saya anak-anak melihat, aduh mainan banyak macem-macem, semuanya bisa dipegang, semuanya bisa diambil. Saya pengen ambil dan saya masukkan ke keranjang. Maka saya membiarkan bukan soal apa yang saya pikir, tetapi apa yang saya mau. Itu ya, I shop therefore I am gitu. Jadi soal saya ada itu karena bukan soal saya mikir, tapi soal apa yang saya inginkan, saya ambil. Saudara-saudara, dalam dunia modern memang kita tidak perlu pergi ke supermarket, tapi kan sama juga ya. Di e-commerce orang bisa tidak terkendali, saudara-saudara. Kita bisa menjadi orang yang sangat menginginkan segala sesuatu dan kemudian mengambil segala sesuatu. Nah, maka itulah yang dipikirkan di dalam tema menjadi consumer, menjadi penikmat. Kata kuncinya bukan sekedar soal beli dan mendapatkan, tapi soal saya, apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan jadi hal yang sangat penting. Apa yang saya mau itu menjadi sesuatu yang paling utama. Dan kalau itu menjadi satu-satunya hal yang kuat dan besar dalam hidup, kita lalu menjadi orang yang tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Dan tidak mencoba untuk memikirkan hal-hal yang baik dan lebih perlu. Saudara-saudara, beberapa orang berpikir bahwa menjadi konsumtif itu lalu menjadi tidak produktif. Biasanya orang lalu memperlawankannya dengan cara seperti itu. Konsumtif itu hanya sekedar ingin mendapatkan, ingin menikmati, tidak menjadi orang yang produktif. Tapi saudara-saudara, di dalam banyak studi, di dalam banyak penelitian, hal ini sedikit dikoreksi. Di dalam budaya yang sangat konsumtif, justru muncullah produksi-produksi. Tetapi produksi-produksi yang hanya memanjakan konsumsi. Produksi-produksi yang, kalau tadi konsumtif itu tidak berpikir yang penting, maka orang dalam budaya konsumtif akan memproduksi hal-hal yang juga tidak penting. Coba lihat ya saudara-saudara, di internet sekarang ya. Internet itu kan membuat kita menjadi sangat menikmati tanpa sadar. Kita semua udah tahu lah ya, gak perlu diulang-ulang. Oh, kita ngomongin tentang sakit. Tadi saya dengar ngomongin sakit mah gitu ya. Coba kita ngomong beberapa menit, beberapa jam. Nanti kita buka YouTube tiba-tiba ada iklan obat mah. Kita buka Facebook tiba-tiba ada iklan tentang orang sakit perut gitu ya. Telepon kita mendengar, itu kata banyak orang-orang IT. Tembok, bukan cuma tembok yang mendengar, sekarang telepon kita mendengar. Teman saya yang orang IT, hati-hati jangan suka bawa handphone yang nyala di kamar mandi sambil dengerin, itu bisa melihat. Saya mulai jadi khawatir ya, hidup kita ini tidak lagi aman sebetulnya. Saya punya kawan yang kerja di IT betul-betul fobia atau apa istilahnya, ditutup kameranya itu betul-betul diisolasi, pakai isolasi hitam. Saya bilang matiin aja kameranya, nggak bisa, kamera sekarang mah kameranya nyala terus. Jadi ditutup karena mendengar dan melihat. Nah saudara-saudara, internet membuat kita menjadi orang yang menikmati apapun yang ada, apapun selalu muncul. Dan kemudian tanpa sadar internet juga mendorong apapun yang kita mau. Yang belum tentu penting, yang belum tentu baik, yang belum tentu benar kadangkala. Banyak informasi-informasi yang tidak selalu benar ada di dalam internet. Jadi saudara-saudara, kalau tadi kita mulai dengan satu ya. Konsumtif itu bukan sekedar soal belanja, bukan soal beli. Tapi soal apa yang saya mau. Apa yang saya mau itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa atau bisa kita atur menjadi sesuatu yang lebih dikontrol. Nah yang kedua sekarang adalah bahwa lawan dari konsumtif bukanlah produktif. Orang konsumtif, orang yang hanya ingin menikmati, orang yang hanya ingin menginginkan sesuatu bisa menghasilkan produksi-produksi. Tetapi persoalannya apakah produksi itu adalah sesuatu yang mendasar. Saya jadi ingat, ini contoh saudara-saudara. Saya tadi bicarakan apa yang saya mau. Orang kalau ada maunya itu bisa mengupayakan apapun. Nah, kan produksi toh, aksi. Kalau saya
kepingin sesuatu, saya rela mengeluarkan tabungan, melakukan sesuatu yang sangat berat, yang sesuatu yang sulit sekalipun akan saya usahakan untuk apa yang saya mau. Padahal sekali lagi, yang saya mau itu benar atau enggak gitu ya. Dan apa yang saya usahakan itu mendasar atau tidak. Saya gunakan pengalaman, saya ingat sekali saudara-saudara ketika saya masih pacaran 30 tahun lebih yang lalu. Saudara-saudara, istri saya dari Pulau Nias, lalu dia menjadi pendeta di Pulau Nias, saya menjadi pendeta di GKI Tasikmalaya. Jarak jauh, LDR, maka yang harus diupayakan adalah karena saya ingin tetap supaya dia mencintai saya, maka saya upaya dan semua sepakat saya menulis surat. Janjinya adalah saya menulis surat tiap 2 minggu sekali. Ini untuk generasi muda, nulis surat ya. Nulis surat itu sudah tidak dikenali pada zaman sekarang. Nulis email ya surat juga, tapi kan cepat. Nulis surat itu kalau ke Nias waktu itu saya nulis 2 minggu lagi mari berdoa surat itu tiba gitu ya. Jadi perjanjiannya adalah nulis surat tiap 2 minggu. Nanti kalau udah 2 minggu saya akan tunggu 2 minggu lagi balasan suratnya. Nanti kalau sudah 1 bulan tidak ada balasan, 1 bulan setengah, aduh resah. Udah saya akan nulis surat lagi. Betapa besar effort untuk berkomunikasi. Tapi karena saya ada maunya, karena saya ingin tetap berkomunikasi, maka saya akan upayakan itu. Coba nulis surat. Saya ingat kemudian belum ada voice note ya pada saat itu. Telepon juga belum bisa diapa-apain. Maka saya ingat saya pergi ke toko elektronik untuk membeli mikrofon dari plastik. Dan kemudian saya colok ke recorder dan kemudian saya nyanyi. Ini lagu ya buat kamu supaya kamu kangen saya. Saudara kalau sekarang mah tinggal di voice note kirim real time nyampe ya. Dulu harus beli dulu, effortnya gede, direkam, hasilnya jelek, jadi di kaset, lalu dimasukin ke paket, dikirim. Terus saya ingat tukang posnya bilang 1 bulan lagi ya sampainya, 1 bulan. Terus nggak nyampe lagi. Harus pakai telepon, masih ingat ya telepon yang masih pakai pulsa itu. Ya. Jalan pulsanya, saya janji teleponan tiap 1 minggu 1 kali ya. 20 menit jangan lebih, mahal. Kalau telepon harus di atas jam 9, potongannya 75%. Ini yang ketawa-ketawa mesti seumuran atau lebih tua gitu kan ya. Itulah pengalaman hidup kita masa kegelapan. Kalau udah jalan 19.000 itu sekitaran mau 20 menit tuh. Terus saya bilang udah ya udah hampir 20 menit. Biar nanti minggu depan bisa telepon lagi. Yang paling repot adalah ketika udah 19.000 terus kita ribut. Nah paling celaka tuh. Ketika ribut biasanya pacar saya itu yang sekarang jadi istri itu diem. Namanya Krista saya panggil Is, diem aja. Yang saya pusingkan bukan dia, yang saya pusingkan angkanya 19.200, 19.250. Is, lu masih ada di situ? Diem aja. Kayaknya sengaja memang ya, mau lagi marah biarin aja gitu. Mau ditutup nggak berani gitu ya. Aduh, mau diajak ngomong kok diem aja. Betapa besar usaha yang mau dilakukan. Karena saya mau. Nah sekarang setelah saya nikah 29 tahun, pacarannya bahkan mungkin udah lebih dari 36 tahun kalau dihitung dari mulai pacaran. Pertanyaannya apakah saya masih mau mengupayakan effort seperti itu? Apakah saya masih punya sesuatu yang saya akan perjuangkan? Saudara-saudara, persoalan menjadi penikmat itu adalah persoalan di mana apakah kita punya sesuatu yang akan tetap membuat kita itu berpikir pada sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sekedar soal apa yang saya mau. Bukan hanya sekedar tentang apa yang saya inginkan. Dunia sekarang seringkali membuat hanya itu yang menjadi utama. Internet itu kadangkala membuat orang tidak bisa belajar lagi tentang sesuatu yang lebih besar. Informasi saja misalnya, saudara-saudara. Orang hanya ingin menikmati apa yang ada. Karena kita semua menikmati. Orang bilang internet sekarang membuat kita mendapatkan informasi yang sangat banyak. Betul.
Tapi informasi yang sangat banyak itu seringkali membuat kita hanya berpikir tentang apa yang saya mau. Istri saya senang mendengarkan SeaWorld. Begitu hanya mendengarkan SeaWorld itu adalah berita dan informasi-informasi yang biasanya isinya adalah membuat kritik pada pemerintah. Gitu ya. Ketika Pak SBY memerintah maka kritik pada Pak SBY, ketika Pak Jokowi ya kritik pada Pak Jokowi. Nah saudara-saudara, ketika kita hanya mendengar itu, menikmati itu dan merasa itu benar, dan kemudian kita kalau mencari internet kita mencari itu lagi, akhirnya kita tidak pernah berpikir tentang yang lain. Jadi ijazahnya Pak Jokowi palsu apa asli? Saudara saya nggak usah ngomongin lagi ya, itu bukan urusan saya meskipun saya di Jogja dan saya teman baik dari wakil rektor UGM ya, bidang akademik gitu ya, Ibu Wening yang kemudian banyak sekali jadi viral kemana-mana karena dia yang menemui Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Saudara-saudara, ijazah Pak Jokowi asli atau enggak? Itu kadangkala akhirnya orang berpendapat hanya karena apa yang kita dengar, bukan karena apa yang kita perlu betul-betul pikirkan loh. Kita hanya menjadi orang yang kemudian tidak mampu keluar dari diri kita. Konsumerisme, konsumtif, bukan hanya sekedar soal belanja lagi sekarang ini. Tapi sekedar ini adalah soal bagaimana kita tidak hanya sekedar berpikir tentang saya. Ini bukan sekedar apa yang saya mau dapatkan dan apa yang saya inginkan. Ini adalah soal mendorong diri kita untuk berpikir tentang hal lain di luar sana. Kebenaran, informasi, pengetahuan. Ini adalah soal untuk mendorong diri kita untuk berpikir, untuk mengolah diri, untuk melihat hal yang bijaksana, hal yang harus diupayakan, hal yang harus diperjuangkan. Maka saudara-saudara sampai di sini, maka kita ada di dalam pemahaman. Consumerism, sikap konsumtif, lawannya bukan soal produktif atau tidak. Banyak budaya konsumtif membuat orang sangat produktif. Tapi produktif untuk yang belum tentu benar. Itu persoalannya. Maka lawan dari konsumtif adalah kebajikan. Spiritualitas. Kemampuan orang untuk memiliki nilai dasar hidup. Kemampuan orang untuk membangun sesuatu. Belanja boleh apa enggak? Ya boleh. Gak ada yang salah dengan belanja, kita perlu. Memanjakan diri dengan hobi, boleh apa enggak? Boleh. Saya akan jadi orang paling naif kalau dari mimbar ini mengatakan, ayo saudara-saudara tinggalkan hobimu. Depresi semua kita. Stres. Orang perlu healing, orang perlu hobi, orang perlu jalan-jalan. Kalau punya uang orang bisa pergi ke tempat yang kita suka. Tidak ada yang salah dengan itu. Menjadi konsumen, apakah salah? Tidak ada yang salah dengan itu. Karena lawannya bukan sekedar hanya bicara tentang menjadi konsumen atau tidak. Tapi lawannya adalah apakah kita mempunyai spiritualitas atau tidak. Mempunyai kemampuan untuk mengolah diri. Untuk berpikir tentang dan berhubungan dengan yang tertinggi. Dengan Tuhan. Dengan kebajikan yang paling sempurna. Dan membuat kita mengolah, memikirkan dan memutuskan hal-hal yang penting. Ini yang dalam studi spiritualitas biasanya disebut sebagai nilai dan tujuan hidup. Kita punya nilai yang lain gak dari sekedar soal keinginan saya sendiri. Kalau saya tadi cerita dengan pacar saya dulu karena saya ingin mendapatkan dia. Tapi saya harus punya nilai yang lebih mendasar dari sekedar soal saya harus punya nilai yang lain. Yang bicara tentang relasi. Yang bicara tentang cinta. Yang bicara tentang kehidupan. Sampai sekarang, istri saya suka bertanya. Kalau saudara ada yang pernah dengar, saya pernah ceritakan. Kalau saya pulang dari luar kota sampai di depan rumah. Kami sudah tinggal berdua karena anak-anak saya sudah di luar kota semua. Istri saya selalu yang buka pintu karena cuma kami berdua. Tapi dia selalu berdiri di depan pintu dan menghalangi pintu. Dan pertanyaan yang dia selalu tanyakan kepada saya, Handi, lu masih kangen gak sama gua? Itu bukan pertanyaan, itu intimidasi saya rasa. Oh saya baru pulang, udah capek dari luar kota gitu ya.
Makanya sekarang saya putuskan untuk bawa aja ya. Nah, istri saya ikut sekarang. Kalau pulang ke rumah, Andi, lu masih kangen gak sama gue? Saudara-saudara, itu pertanyaan serius loh. Jawabannya apa? Kalau saya bilang, masa saya bilang gak kangen, ya kan saya mau masuk. Kalau saya bilang gak kangen, gak boleh masuk. Jadi, ya kangen dong. Nanti pertanyaan berikutnya, buktinya apa? Aduh. Lah ini makanya gue pulang. Ya iya, ini mah rumah lu. Apa buktinya bahwa kamu kangen? Saudara-saudara, itu pertanyaan buat kita semua loh. Itu pertanyaan, itu cerita kita. Kalau udah 29 tahun nikah, udah kenalan hampir lebih dari 36 tahun. Masih kangen gak sih sebetulnya saya? Ya kalau mau jujur ya kangen ya. Sedikit. Saya kadang-kadang lebih kangen dengan teman saya yang asik diajak ngobrol tentang kerjaan. Atau saya mungkin lebih asik ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi saya yang muda-muda. Atau saya lebih asik mengerjakan penelitian saya yang membuat saya bergairah hidup. Ya istri saya ya kangen atau enggak? Ya kan? Dan itu harus mengembalikan hidup kepada hidup saya tentang spiritual. Bukan lagi soal apa yang saya mau. Karena yang membuat saya bertahan menjadi keluarga adalah soal bagaimana saya mencoba keluar dari apa yang saya mau. Tapi menemukan nilai yang lebih mendalam. Cinta. Menemukan nilai yang lebih mendalam. Tentang kehangatan. Tentang kehidupan. Tentang keluarga. Sesuatu yang harus terus didorong. Lawan dari consumerism adalah soal spiritualitas hidup. Nah saudara-saudara, mari kita coba lihat yuk. Lukas 6, saudara-saudara mulai, ya ampun sudah 7:47 baru mulai Alkitabnya. Sabar saudara-saudara ya, saya akan coba sampaikan ini dengan cepat. Saudara-saudara, dengan semua cara berpikir tadi, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36 menjadi sesuatu yang baik untuk kita lihat. Kenapa? Lukas 6 ini bukan hanya sekedar bicara tentang permintaan Tuhan Yesus yang aneh. Saya rasa kalau kita hanya terjebak di situ, kok aneh ya? Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan itu kan fatalistis dan sebagainya. Mungkin kita akan jadi nggak happy ya dengan bacaan itu. Banyak orang bilang, apakah saudara melakukan apa yang ditulis dalam ayat 27 sampai dengan 32? Beberapa orang mengatakan tidak. Lah, kalau udah tidak kan bagaimana? Kalau meminjamkan sesuatu tapi minta kembali, apakah jasamu? Saya akan segera dengan jujur mengatakan, kalau mahasiswa saya pinjam buku, saya akan tagih terus sampai langit ketujuh kalau dia nggak kembalikan buku saya. Ada beberapa mahasiswa suka gitu, pinjam buku pak buat skripsi. Oke, saya pinjemin. Nanti terus dia udah pulang, skripsinya udah selesai, udah diwisuda, bukunya nggak dikembalikan. Saya akan WA dia teror. Kemana buku saya? Ingat ya, saya beli pakai duit, enak aja lu bawa pulang. Pulangnya nggak tanggung-tanggung kan, keluar Pulau Jawa gitu kan. Saya pikir, mana buku saya? Lah berarti saya menjadi orang yang tidak melaksanakan. Karena kata Tuhan Yesus kan kalau meminjamkan tapi menerima, apa menantikan kembalinya, apakah jasa? Nah maka saudara-saudara, saya rasa Lukas 6 ini perlu dibaca dengan baik. Lukas 6 ayat 27 dimulai dari ayat 17. Ketika Tuhan Yesus datang menemui para murid dan banyak orang di seluruh Yudea. Kalau saudara nengok ya sejenak di Lukas 6 ayat 17. Tuhan Yesus di awal pelayanannya menemui orang banyak di Yudea. Saudara-saudara, kalimat itu adalah kalimat yang menggambarkan kesediaan Tuhan Yesus. Allah yang hidup mau menjadi manusia untuk menemui apa yang ada di dalam dunia. Orang yang susah, orang yang sakit, orang yang kerasukan roh. Kalau saudara baca ayat 18 dan 19. Orang-orang biasa, orang-orang yang punya masalah. Tuhan Yesus bersedia menemui mereka. Dan itu menjadi sebuah awal dari karya cinta Kristus kepada umat manusia. Karya cinta Allah. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, saya rasa itu adalah ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kehadiran Kristus ke dalam dunia adalah memberikan hidup kepada banyak orang biasa yang ada di situ. Dalam pengertian yang sama, ayat-ayat 27 sampai 36 harus dibaca
dengan cara yang sama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kalau kita menjadi orang harus mengasihi musuh, kalau ada orang yang jahat kita harus tetap berbuat baik, kalau ada yang susah kita harus perhatikan. Karena bagi Tuhan Yesus manusia yang hidup dan beriman kepada Allah adalah manusia yang harus berjuang menghadirkan kehidupan, menghadirkan pengharapan, menghadirkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan. Di sini Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang fatalistis, tetapi berbicara tentang bagaimana kita mendorong diri kita untuk menghadirkan kehidupan, menghadirkan pengharapan di tengah orang yang bertransaksi, menuntut, marah, berkelahi, berkonflik. Karena konflik yang terjadi saya membalas konflik yang lain, karena kekerasan yang saya terima saya membalas kekerasan yang lain. Karena kondisi ekonomi yang sangat berat saya menjadi orang yang terlunta-lunta. Tuhan Yesus mencoba untuk bicara bagaimana kita datang dengan nilai hidup yang membuat orang punya pengharapan yang sangat kuat. Karena itu yang terkenal kan ayat 31 ya, saudara-saudara saya bacakan. Dalam ayat 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita, kalau kita beriman kepada Kristus, maka nilai dasar hidup kita bukan apa yang saya mau, tapi kita mencoba untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh hidup, oleh orang lain, oleh ciptaan Tuhan. Kebenaran itu juga ada pada saat kita mencoba untuk memikirkan tentang apa yang ada di luar sana. Tentang cinta yang harus diperjuangkan dalam kesungguhan. Melampaui diri kita sendiri. Kata-kata Tuhan Yesus yang sangat terkenal tentang mengikut Yesus adalah, orang yang mau mengikut aku adalah orang yang menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu bukan jadi orang bodoh. Menyangkal diri itu adalah kita mencoba untuk melampaui diri kita. Melihat hal yang lebih besar. Membangun cinta kasih. Menghadirkan pengharapan. Menghadirkan relasi. Menghadirkan kehidupan. Belajar untuk menemukan kebaruan di tengah-tengah situasi dan kehidupan kita pada saat ini. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat sedikit ya ke atas, ada kata-kata Tuhan Yesus yang banyak orang tidak terlalu paham. Saudara, Lukas 6 ayat 24. Kalau saudara bisa melihat Alkitab sebelum ayat 27 yang tadi kita bahas, Lukas 6 ayat 24. Ini ada kalimat Tuhan Yesus tentang celaka. Saya bacain ya ayat 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Banyak orang rada khawatir dengan ayat ini, saudara-saudara. Saudara ada yang kaya di sini? Gak berani ngaku kan sekarang kan? Karena celakalah kata ayat itu kan. Saudara udah sarapan? Kenyang? Sudah? Celakalah saudara. Kan jadi bingung ya bacanya ini artinya apa begitu ya. Saya jadi ingat beberapa minggu lalu, bulan lalu saya ada di Jakarta di GKI Pamulang. Lalu saya menyempatkan diri nonton pameran mobil. Apa tuh IIMS. Karena saya senang nonton, gak beli saudara-saudara, cuma nonton aja. Karena senang aja gitu ngelihat teknologi, ngelihat mobil, ngelihat motor. Wah besar sekali saya ingat waktu itu. Saudara mungkin juga ada yang nonton. Terus ada satu booth mobil atau motor ya BMW kalau saya tidak salah. Tiap kali kalau ada SPK yang terjadi, terus ada lonceng yang dibunyikan. Teng 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 teng. Lalu seluruh salesnya akan tepuk tangan. Satu BMW M1 terjual gitu ya. Harganya berapa miliar gitu. Saya kan gak boleh jadi pendeta, celakalah mereka yang membeli BMW itu. Karena saya gak bisa beli BMW itu. Itu namanya sirik. Saudara jangan pakai ayat itu untuk gitu ya. Karena ayat itu bukan bermaksud begitu. Apa yang dimaksud? Celakalah orang yang kaya ketika kita tidak belajar untuk membangun nilai yang melampaui diri kita.
Menghadirkan cinta dan menggunakan kekayaan kita untuk menghadirkan pengharapan dan kehidupan. Celakalah kalau kita diberkati oleh Tuhan tapi kita menghadirkan kutuk buat orang lain. Celakalah kalau kita berkumpul di gereja dan memuji-muji Tuhan bahwa kita diselamatkan. Tapi kemudian kita menjadi orang yang tidak mampu untuk berbuat etis. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak mampu mengontrol kata-kata. Menjadi konsumtif. Itu bukan hanya sekadar belanja di supermarket atau belanja di e-commerce. Menjadi konsumtif bahkan bisa ada di dalam kehidupan beriman. Ketika kita tidak mampu keluar dari apa yang kita mau. Kita mengontrol Tuhan. Kita meminta apa yang kita mau. Kita menikmati apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak pernah punya nilai. Dan tidak pernah mau memperjuangkan nilai yang diperjuangkan oleh Kristus. Pengharapan, kehidupan, komunitas, relasi. Makanya disebut komuner. Apakah kita mau menjadi orang yang membangun kehidupan? Komunitas itu adalah relasi bersama. Kehidupan bersama, hidup sebagai umat. Dan kemudian menghadirkan cinta kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Kerajaan sorga yang dikehendaki. Nah, saudara-saudara, saya menutup bagian yang saya ingin sampaikan ini dengan semacam kesimpulan bahwa kita yang tadi sudah mengatakan dengan gagah memilih yang kedua bukan yang ke satu ya. Kita tidak mau sekedar jadi consumer tapi mau jadi communer. Kita mau menjadi orang yang mempunyai nilai, spiritualitas, semangat cinta kebenaran dan kehidupan. Maka itulah yang harus kita perjuangkan sebagai orang percaya. Duduk di gereja ini kita syukuri. Tapi keluar dari gedung gereja ini, kita menjadi manusia yang bagaimana? Suami yang seperti apa? Istri yang bagaimana? Anak yang seperti apa? Pengusaha, pedagang, orang yang ada di jalan. Orang yang seperti apa? Menjaga kehidupan. Gambar ini diambil dari plakat-plakat, plang-plang yang ditempelkan di setiap rumah di kota Harrisonburg di Virginia dekat Washington DC. Kota Harrisonburg adalah kota kecil dengan sebuah universitas besar milik gereja Mennonite dan mereka mencoba untuk melawan gaya berpikir orang Amerika yang semakin lama semakin memisahkan diri dari kelompok yang berbeda. Setidaknya ada gerakan ke sana. Maka menarik ketika kita bisa melihat kalimat itu ditulis dalam bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan tulisannya selalu berbunyi seperti ini. Dari manapun kamu ada, kamu adalah tetangga saya. Dan itu ditempel di setiap rumah, di depan rumah, di restoran, di mana-mana. Setiap orang datang lalu melihat, siapapun kamu, kamu adalah keluarga saya. Dan itu dibuat oleh gereja, mendorong semua masyarakat di kota Harrisonburg menjadi orang-orang yang siap menerima. Kota Harrisonburg adalah salah satu kota di Amerika Serikat yang paling banyak menerima pengungsi. Yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dengan begitu banyak masalahnya. Dan kota Harrisonburg yang kecil itu mencoba untuk merawat mereka supaya mereka punya hidup. Saudara-saudara, menarik untuk melihat. Menjadi gereja itu hanya sekedar ingin menikmati, bukan hanya sekedar ibadahnya bahkan. Tapi juga ingin menikmati apa yang saya mau. Dan ketika tidak sesuai dengan yang saya mau, saya pindah gereja. Saya ingin mendengarkan hanya yang saya mau. Ketika ada khotbah yang tidak sesuai dengan keinginan saya langsung ganti. Saya tidak mau berpikir, saya tidak mau mencoba mengembangkan diri. Menjadi konsumtif bukan hanya sekedar menjadi penikmat dalam arti seperti itu. Tapi bahkan dalam berpikir, kita tidak mau keluar. Kita tidak punya spiritualitas. Kita tidak pernah berpikir tentang hal yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga ini boleh mengantar kita untuk terus merayakan Kristus yang bangkit. Saya berhenti sejenak untuk memberi kesempatan jikalau ada dari saudara-saudara yang mau menyampaikan pikiran atau pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya atau mengklarifikasi atau memperjelas sesuatu ya, mau di ruang balkon di atas
ruang kebaktian ataupun di aula. Silakan. Atau jelas semua atau bingung semua. Silakan Bapak Ibu. Iya, kalau nggak ada yang tanya saya yang tanya duluan nih Pak. Pada mau ke pasar, Bu. Oh, pada mau Ibu silakan. bakmi gitu ya habis Silakan. ini. Tadi kan dibilang jangan berpikir untuk diri sendiri aja, gitu ya, konsumerisme. Tapi kenyataannya memang tanda kutip gitu. Wah, saya butuh nih, saya butuh dihibur, saya butuh healing, saya butuh ini, saya sedang butuh dan itu terus ya. Jadi gimana dong gitu ya merubah pola pikir, karena biar gimana di internet akan memperkuat pola pikir kita dengan AI-nya gitu ya. Atau gimana tuh memutusnya, kan nggak mungkin hanya dengan khotbah hari ini aja terus tiba-tiba ting kita bisa berpikir lebih jauh, lebih bijaksana, berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Begitu. Terima kasih Bu. Baik, saudara-saudara, sedikit ya untuk memberikan pendalaman. Bagi beberapa saudara-saudara di psikologi atau yang senang baca tentang hal-hal sosial, saudara pasti pernah mendengar istilah echo chamber. Echo chamber itu kayak chamber ya, chamber itu ruang gitu ya, ruang yang bergema, ruang dengan echo. Dunia internet, dunia digital pada saat ini mempunyai begitu banyak hal yang membuat kita jadi pinter. Anak-anak kita sekarang menjadi orang-orang yang sangat biasa dengan itu. Anak-anak muda sangat biasa dengan itu. Bisa menjadi sangat pintar. Tapi pada saat yang bersamaan menjadi bisa sangat konsumtif. Tanpa pernah berpikir. Ya, echo chamber adalah istilah yang membicarakan dampak dari algoritma dan sebagainya. Yang membuat kita hanya akan mendengar itu-itu saja. Menikmati itu-itu saja. Membuat kita tidak pernah berpikir dengan kritis. Dan itu yang lalu selalu diingatkan. Kita ada di dalam dunia itu. Setiap kali ada pertanyaan seperti ini, saya akan memberikan penekanan tadi juga sudah. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan kita belanja. Tidak ada yang salah dengan kita mau beli sesuatu. Bahkan saya ingin kembali memberikan penekanan. Tidak ada yang salah kalau kita pengen menikmati hidup. Self reward, baru kerja susah, lalu proyeknya goal, lalu kemudian kita jalan-jalan deh ke luar negeri pengen menikmati. Atau self reward yang lain, kita pergi sekedar hanya makan di luar, atau makan tidak lagi di rumah tapi di restoran. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya adalah salah satu yang menekankan, kalau tadi saudara memperhatikan slide saya, kita ini bukan orang yang diminta untuk tidak self-centered tapi juga tidak fatalistis. Fatalistis itu adalah sikap yang naif seperti itu, ya. Seolah-olah kalau kita berelasi dengan Tuhan lalu kita putuskan hubungan di mana-mana dalam kehidupan normal. Bukan itu. Tidak ada yang salah. Tapi persis seperti yang coba tadi ditanyakan. Persoalannya adalah bagaimana kita menemukan alat atau menemukan kemampuan untuk bisa membuat kita punya ukuran yang tidak sekedar self-centered. Kita harus memperjuangkan dan belajar itu. Salah satu yang coba dibicarakan saat ini adalah mencoba untuk mengingat bahwa Kristus pun mengatakan hal yang sama. Kalau kita jadi orang dipinjam, tapi kita belajar untuk tidak hanya sekedar meminta tapi membiarkan. Itu kan adalah sebuah upaya untuk mengolah diri keluar dari diri sendiri. Mencoba untuk menemukan nilai-nilai baru. Kalau ditanya bagaimana, maka jawabannya adalah itulah yang harus kita upayakan. Saya setuju bahwa ini bukan sekedar mendengarkan khotbah lalu selesai. Membangun nilai hidup membutuhkan proses. Itu yang pernah saya katakan kalau pernah dengar saudara-saudara, istilah yang dipakai adalah spiritual discernment. Kita harus melakukan proses pengolahan diri terus menerus. Bersedia belajar. Kalau saya biasa mendengarkan orang di internet ngomongnya A, ayo dong belajar untuk terima orang yang ngomong B. Lalu pikir, nah itu discernment namanya. Kalau saya selama ini setuju dengan pendapat A, yuk coba lihat pendapat B. Belajar. Kalau kita biasa hidup dengan
bahwa saya menikmati apa yang saya punya dan saya hanya ingin menikmati apa yang saya punya. Yuk kita lihat bukan hanya sekedar apa yang saya punya, untuk melihat apa yang lain. Saya ingat profesor saya, saudara-saudara, saya punya seorang profesor yang membimbing saya pada saat saya studi. Dia orang Belanda dan dia terus mendorong anak-anaknya. Dia selalu mengatakan kepada saya mendorong anak-anak saya yang hidup dengan nyaman di Eropa untuk pergi ke Asia dan belajar bahwa hidup tidak selalu seperti kamu. Ada hidup yang lain yang perlu kamu rasakan. Proses belajar itulah yang membuat banyak orang dari Eropa dengan semua kebaikan, kemewahan, kemudahan yang mereka punya, tapi mampu menjadi orang yang kadangkala lebih manusiawi dibandingkan kadangkala kita yang tidak mau keluar dari diri sendiri. Salah satu observasi yang menarik adalah, saya tidak mengatakan ini semuanya begitu ya, generalisasinya harus sedikit dikurangi. Tapi ketika kami melakukan observasi di asrama, maka anak yang datang dari keluarga mampu jauh lebih bisa menghormati pembantu yang bekerja di asrama nyapu dan ngepel dibandingkan justru anak-anak dari kalangan keluarga biasa-biasa. Yang justru datang dari keluarga mampu mengatakan, maaf ya saya lewat jalannya lagi dipel, maaf ya mbah, kalau yang ngepel itu orang tua, saya nginjek yang barusan dipel. Tapi yang justru dari keluarga yang kurang mampu atau biasa-biasa lewat aja tanpa ada perasaan dan tidak bicara. Ini membuktikan maka masalahnya memang bukan soal kalau orang kaya pasti jadi sombong atau orang yang tidak kaya menjadi pasti lebih baik. Enggak selalu begitu gitu ya. Banyak juga orang biasa-biasa yang baik. Ini persoalan nilai hidup. Ketika mahasiswa ada yang diutus pergi dari Yogyakarta untuk pelayanan dan penempatannya di sebuah desa. Lalu muncullah kalimat, saya lagi cerita begini untuk contoh dan proses belajar ya. Saya tidak mengatakan semua mahasiswa seperti itu. Seorang mahasiswa lalu WA saya, karena saya adalah dosen yang mengampu praktek-praktek. Mahasiswanya mengatakan, Pak, masa saya praktek di gereja, tiap pagi disuruh buka jendela gereja, suruh nyapu gereja, memangnya saya koster. Perhatikan kalimat itu ya, memangnya saya koster. Saya segera membalas WA-nya, kenapa kalau kamu jadi koster? Saudara menangkap maksud saya? Ini adalah soal menemukan nilai. Ketika nilainya adalah, oh kalau sekolah teologi itu saya harus jadi CEO. Saya harus jadi manajer, saya harus jadi bos. Ya spiritual boss. Tapi boss, still as a boss. Dan itulah yang seringkali menghadirkan spiritual abuse. Tidak mampu memahami persoalan hidup. Berkhotbah pinter, berpikir kelihatannya hebat. Tapi tidak mampu membangun relasi. Nggak jadi komuner. Dia hanya menjadi seorang consumer dari apa yang dia mau. Saya selalu bilang, kenapa kalau kamu jadi koster? Ketika kamu mau melayani, kamu harus belajar. Lah, ngalamin 3 bulan, 6 bulan jadi koster aja udah protes. Gimana dia jadi pelayan? Kan gitu ya. Saya selalu belajar, anak saya sekolah di perhotelan. Dan dia selalu bilang, tidak ada GM hotel yang tidak pernah mengalami menjadi seorang room boy yang memasang spray. Semua orang yang sekolah hotel pasti tahu itu. Meskipun sekolah hotel yang paling baik sekalipun. Pasti dia akan belajar jadi seorang pelayan. Ironis kan, ketika orang bicara tentang Tuhan, bahkan ketika orang belajar teologi. Saya ngomong begini karena saya dosen ya. Ketika orang ingin menjadi pelayan dan pendeta, tetapi dia tidak lihat bahwa ada nilai lain. Itu yang lalu harus dijawab, bahwa dia harus keluar. Bagaimana caranya? Dia harus keluar dari dirinya. Dia harus belajar, dia harus berinteraksi, dia harus membaca, dia harus membuka mata, dia harus membuka hati. Dan itu memang tidak pernah menjadi sesuatu yang seperti membalikkan tangan. Itu harus diawali dengan kemauan dan kesungguhan. Saya rasa saya mencoba untuk meresponnya seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi intinya kita harus memaksakan diri kalau memang ada keinginan gitu ya. Membuka hati, mata, pikiran, mencoba berpikir dari sudut pandang yang lain gitu ya. Discernment. Ya silakan Bapak, Ibu, Saudara, ada pertanyaan yang lebih lanjut.
Silakan, silakan. Di aula bawah juga boleh loh. Dari sini bisa kelihatan loh di aula bawah. Silakan angkat tangan. Selamat pagi. Ada ya? Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Jenny. Boleh lebih keras sedikit? Selamat pagi. Saya Jenny. Saya mau tanya kepada Bapak ya. Bagaimana mindset kita? Terus terang aja, saya paling males kalau ada orang yang berhutang. Dan bisa jadi indikator itu baru berlanjut. Itu saja sebetulnya. Bagaimana kalau males menghadapi orang yang berhutang? Iya. Saya juga malas, Ibu. Gimana nih caranya? Saya juga malas, jawabannya sama. Ya, tapi saya mengerti maksudnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Barangkali itu dipakai di dalam rangka membaca Lukas 6 tadi itu ya. Kalimat dimana kalau meminjamkan jangan berharap kembali. Saya akan segera memberikan respon cepat dulu adalah jangan sekedar membacanya harafiah. Karena Lukas 6 ini ingin berbicara tentang apakah kita akan punya pertimbangan discernment yang lebih besar dari sekedar menagih. Dan itu menarik sekali menurut saya. Itu berbicara tentang kalau ada istilah spiritual namanya true self. True self itu adalah kemampuan saya mencoba untuk memperjuangkan hal yang benar dalam hidup. Tidak selalu menyenangkan, tidak selalu baik, kadang pahit, tapi mampu nggak kita menemukan itu? Persoalan itu bukan sekedar lalu kita menjadi orang yang fatalistis sekali lagi. Kalau minjem, ya udahlah terserah kamu mau ngembaliin atau enggak gitu ya. Bukan itu, kalau itu bikin marah ya lebih baik jangan pinjemin gitu. Ya. Tapi ketika kita bersedia untuk meminjamkan, kita akan tahu betul bahwa kita akan berhadapan dengan banyak kemungkinan. Maka manusia seperti apa kita ketika berhadapan dengan itu? Kita tahu kan, jawabannya kan tidak selalu orang akan ngembaliin kadangkala. Kalau kita nggak siap, ya jangan kasih dah. Tapi kalau kita mau mengambil sebuah sikap, maka kita harus tahu betul bahwa kita harus menjadi manusia yang tetap mampu memperjuangkan cinta. Cinta dan kebenaran bukan berarti selalu ya sudah nggak usah kembaliin juga nggak apa-apa. Nggak selalu seperti itu. Tapi kita mungkin bisa jadi orang yang bukan jadi orang jahat. Bukan jadi orang yang gelap mata. Saya kasih contoh agak ekstrim, bukan soal hutang ya. Saudara pernah dengar kemarin ada berita beberapa waktu lalu di medsos di mana ada seseorang yang ribut sama orang di jalan, keluar dari kendaraan, lalu dia ambil pisau, dia tikam. Ini ngeri ya, hidup kita nih saat ini ada di kayak gitu-gitu, serem. Saya sudah bilang istri saya tuh orangnya galak sekali, kalau ribut di jalan tuh dia termasuk orang yang akan buka jendela dan ribut, berani. Dia pernah berhentiin motor di belakang mobil yang klakson-klakson, dia turun dari motornya, dia keluar, "Bapak mau apa? Ini jalan macet." Nah saya udah bilang jangan kayak gitu, kalau ketemu sama orang yang tiba-tiba kayak keluar bawa pisau gitu ya. Saya sendiri juga begitu dilarang-larang, tapi kalau dia begitu saya setengah mati ngelarang-larang dia. Marah, tikam. Tapi kemudian setelah diselidiki, kemudian dia bilang, ini setidaknya pengakuan, katanya bahwa dia baru saja ditinggalkan mati oleh istrinya. Istrinya meninggal. Dia lagi sangat sedih, dia sangat berduka, lalu dia menjadi orang yang emosional dan dalam kondisi emosional dia tikam. Saudara-saudara, saudara bisa paham situasi itu? Yang saya ingin katakan bukan menerima loh. Tapi saya mencoba untuk mengatakan bahwa kalau kita sedang mengalami sesuatu, kita sedang berduka, memangnya boleh ya terus kita nusukin orang? Kalau kita lagi marah sama seseorang, memangnya boleh ya lalu kita kemudian menjadi orang yang jahat? Bisa jadi kita akan mengatakan orang itu duluan yang jahat, betul kan? Tapi pertanyaannya bukan orang lain. Pertanyaannya adalah kita. Apakah boleh saya jadi orang yang membenarkan? Ada tuh di medsos, seorang istri yang tiba-tiba lagi live di TikTok atau di apa begitu. Terus suaminya datang dipukulin pada saat live. Kelihatan.
Lalu ketika diselidiki oleh polisi, suaminya bilang, saya itu hidup susah, cari uang susah, ini istri saya malah asik-asikan live. Saya marah. Betul, saudara-saudara. Orang bisa marah pada situasi. Tapi spiritualitas berbicara, apa yang saya akan tunjukkan dalam hidup. Ketika saya marah. Ketika saya kecewa. Nah, ketika saya ada dan berhadapan dengan orang yang berhutang atau orang yang tidak menyenangkan saya. Bukan tidak boleh marah. Bukan tidak boleh mencoba untuk memberikan hukuman atau memberikan aturan. Bukan. Tapi bagaimana kita marah. Bagaimana kita menerapkan aturan. Bagaimana kita menerapkan sikap. Bagaimana kita menjadi manusia. Itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat perlu dipikirkan. Saya tidak tahu apakah itu menjawab Ibu, tetapi saya rasa apa yang saya coba katakan adalah hal yang menyangkut soal bagaimana saya bersikap. Kalau saya berhadapan dengan sebuah situasi yang sangat pahit. Karena pada saat ini dalam budaya konsumtif, di dalam budaya yang dimana orang hanya bicara tentang apa yang saya mau, maka orang seringkali lalu membenarkan apa yang saya mau. Tanpa bicara tentang kebenaran yang lebih besar. Ada seorang perempuan yang dipecat oleh perusahaannya karena dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian dia mulai masuk ke medsos dan mulai mengatakan, saya tahu semua jeleknya perusahaan itu dan ayo saya akan hantam-hantaman di medsos. Dia malah tidak bicara tentang apa yang salah dari dirinya, dia bicara tentang apa yang saya bisa hancurkan dari apa yang saya bisa buat. Bukan bicara tentang bagaimana saya menyadari tentang hidup saya. Nah, saya rasa itu yang jadi penting. Saya tahu kita mungkin tidak selalu happy dengan situasi dan sikap orang tertentu. Tapi bagaimana saya? Maka saya tadi mengatakan sederhana. Kalau kita tidak suka, jangan mulai masuk di situ. Ya jangan beri. Lebih baik jujur daripada kita memberi, tapi kemudian kita jadi jahat, terjebak di dalam apa yang tidak bisa kita kontrol. Semoga memberikan beberapa insight. Ya, terima kasih. Semoga itu menjawab, walaupun mungkin ada pertanyaan lanjut dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Iya, Bapak. Selamat pagi, saya Yohanes ingin menyikapi yang pertanyaan tadi, tapi mengembangkan pertanyaannya, bagaimana menyikapi kita sebagai orang Kristen atau gimana? Pada situasi yang tidak menyenangkan atau menguntungkan, dalam arti kata kita tidak berbuat salah tapi kita disalahkan gitu loh, kayak gontok-gontokan atau difitnah. Nah, kayak kita bilang kan, apakah kita jadi pendendam gitu loh, kayak misalnya di satu perusahaan kita bekerja gitu loh, kan untuk naik jabatan ada orang juga menghalalkan segala cara menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang, tapi orang itu tidak melakukannya gitu loh. Atau kita juga bilang kita difitnah atau di perangkap. Nah kayak gitu. Nah kayak kita bilang kita ngapa-ngapain kok lu jelek-jelekin kita gitu loh. Mungkin secara garis besar kayak gitu. Untuk detailnya mungkin Bapak udah tahu kali. Jadi istilahnya kita jadi, aduh nih orang kayak bad influence. Apakah kita perlu menghindar atau kita perlu menghadapinya atau gimana? Kayak seperti saya rasakan yang saya pernah lakukan, ya palingnya ujung-ujung menghindar gitu. Ujung-ujung lama-lama, wah temenku habis kok pada ini banget. Itu yang saya rasakan. Terima kasih kalau ini. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak. Dan saya mencoba untuk tetap ada di dalam posisi bahwa saya tidak akan sekedar memberikan tips-tips bahwa itu mudah. Ya, yang kita coba temukan bersama adalah, adakah nilai hidup lain yang membuat kita mampu menghadapi itu? Saya tidak bisa membayangkan situasi di mana kita berusaha baik, tapi kemudian kita difitnah dan kemudian kita diperlakukan menjadi tidak baik, bahkan mungkin kita mengalami kerugian dalam kondisi itu. Kemarahan, kekecewaan, saya rasa bukan sesuatu yang akan bisa begitu saja saya rasakan, karena itu akan dialami dan dirasakan oleh orang lain. Maka Bapak Ibu,
mari kita pastikan bahwa saat ini bukan sekedar tips bahwa kayak begitu akan mudah dihadapi. Saya hanya mencoba untuk terus-menerus mengatakan bahwa hal seperti itu bisa dihadapi dengan kita menemukan nilai lain dalam hidup. Kalau nilainya hanya satu dan tidak ada nilai hidup lain yang lebih mendasar tentang cinta, tentang kebenaran, tentang kehidupan, tentang pengharapan, maka itu yang akan membuat kita menjadi terjebak hanya pada mungkin marah dan mungkin kecewa. Sekali lagi itu juga bukan hal mudah. Mencoba untuk membangun nilai lain, menemukan nilai hidup yang lebih besar, yang lebih mendasar. Saya rasa itulah yang kita pelajari dari Kristus. Kenapa Kristus bersedia terus berjalan ke Bukit Golgota? Karena bagi dia, kehidupan bagi orang lain, mengatasi rasa marahnya, kecewanya pada para orang-orang yang mengkhianati. Iya kan? Jadi poinnya justru adalah ketika kita merasakan kekecewaan. Saya pernah merasakan kecewa. Saya suka cerita kepada beberapa teman ya. Ketika saya jadi pendeta jemaat, saya merasakan begitu mudah hidup. Gereja begitu memperhatikan. Tapi ketika saya kemudian pergi ke institusi dan menjadi seorang dosen dan mengikuti peraturan yang biasa berlaku di dunia kerja, saya tahu banyak pendeta hidup dalam surganya sendiri. Dan tidak tahu bagaimana menghormati waktu, menghormati tanggung jawab dan pekerjaan. Dan saya ingat sekali pada satu saat saya menerima tugas sebagai wakil rektor. Dan kesibukannya sangat gila. Sehingga saya tidak bisa menulis artikel sebagai tanggung jawab seorang dosen. Seorang dosen harus menulis artikel dalam waktu tertentu minimal 1 kali atau 2 kali publikasi. Dan saya gagal memenuhi itu. Terlewat jadwalnya. Dan kemudian insentif yang harus saya terima dipending, di stop, dan saya mendapatkan hukuman. Tidak bisa naik golongan dan tidak bisa mendapatkan insentif. Lalu saya datang ke rektor dan saya protes. Saya sudah berusaha berbuat baik, saya bekerja keras untuk kampus ini, tapi saya malah dihukum oleh kampus ini. Tapi Pak Rektor lalu mengatakan, lah waktu kamu menerima tanggung jawabmu, kamu harus belajar mengelola waktumu. Ketika kau menerima tanggung jawabmu, kau harus belajar untuk menguasai segala sesuatu. Itu adalah tanggung jawab. Dan kamu harus melihat itu. Kamu tidak bisa protes hanya karena kamu merasa sudah berbuat baik. Dan saya seperti ditampar untuk berpikir, saya nggak bisa sekedar berpikir hanya apa yang saya mau. Saya harus menghormati apa yang ada di dalam hal yang lebih besar dalam hidup. Dan nilai itu yang lalu membuat saya belajar untuk lebih bertanggung jawab. Ini saya ceritakan karena inilah dunia kerja kan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan. Bapak Ibu tahu bahwa kalau terlambat Bapak Ibu bisa dipotong gaji. Bapak Ibu bisa mendapatkan hukuman tertentu. Kalau tidak bertanggung jawab pada pekerjaan bisa mendapatkan punishment tertentu. Kadang-kala orang di gereja semua menjadi mudah boleh tidak serius, menjadi kadang-kadang kurang jujur, menjadi kurang bertanggung jawab. Kenapa itu? Karena tidak ada nilai yang lebih dari sekedar dirinya bahkan ketika dia melayani di gereja. Makanya itu yang disebut sebagai religious consumerism. Menjadi orang yang hanya ingin menikmati dirinya secara agama. Dia harus belajar menemukan nilai lain. Saya akan mencoba untuk mengatakan itu. Ya. Apa yang akan kita hadapi di luar sana, bahkan dalam hidup berkeluarga. Berapa banyak orang yang kecewa dengan anak misalnya. Saya sering mendengar cerita bagaimana orang tua yang sangat kecewa dengan anak. Dan saya sangat kecewa dengan anak saya. Saya tidak mau lagi berkomunikasi. Saya mengerti anak yang meninggalkan atau berbuat sangat tidak baik di hadapan orang tuanya. Sehingga orang tuanya menjadi sangat marah. Saya mengerti. Tapi selalu saya ingin bertanya. Sebagai orang yang percaya pada Kristus. Apakah hanya itu sikap yang akan kita lakukan? Atau ada yang lain? Mampu enggak? Kita mencoba menerjemahkan sikap yang kita coba bangun. Lebih baik, lebih mendasar, lebih kuat. Bukan jadi fatalistis, bukan jadi munafik. Tapi menjadi orang yang berpikir. Bukan jadi konsumtif, tapi menjadi seseorang yang mau membangun relasi. Menemukan nilai cinta. Maka saya ingat sekali istri saya yang bertanya, kamu masih kangen gak? Kadang-kadang saya harus jujur, tidak sekangen dulu ketika saya pacaran.
Tapi saya harus menemukan nilai lain untuk membuat relasi kami tetaplah relasi cinta kasih. Saya tidak langsung menjawab ya Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak tahu bahwa ini bukan sekedar soal membalik tangan, tapi memperjuangkan sesuatu. Saya rasa hidup Kristen harusnya gitu ya. Bukan sekedar duduk di khotbah lalu merasa sudah baik. Banyak orang berpikir gitu ya. Kalau udah jadi pendeta, saya baik. Makanya banyak pendeta lupa kalau dia tidak baik. Karena dia merasa baik. Banyak orang Kristen datang ke gereja, duduk, saya merasa sudah baik karena saya ke gereja. Lupa bahwa menjadi baik itu ya hari-hari itu. Ketemu sama orang yang nyebelin. Ketemu sama orang di jalan yang hampir menyelakakan kita. Ada di dalam keluarga dan cerita hidup di mana pasangan kita ternyata udah gak sekangen kita seperti dulu. Ketemu dengan anak yang tidak selalu sesuai kehendak. Ketemu sama orang tua yang nyebelin. Tapi gimana kita hidup? Itu poinnya. Saya rasa mungkin itu kita coba lihat. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi kah Bapak Ibu yang mau bertanya? Di aula ada atau di balkon? Ruang kebaktian? Iya, kayaknya nggak ada lagi sih Pak. Wah, lega Cukup nih semuanya. Pak ya. Syukurlah. Jadi silakan memberikan kesimpulan Pak, Sampai closing, kapan? closing statementnya Pak, kesimpulannya. Baik Ibu Yanti. Bapak Ibu terima kasih ya untuk respon, untuk pikiran. Mungkin tidak semua kita melihat dengan cara yang sama, tapi baiklah kita coba sama-sama lihat dengan baik. Penutupnya sederhana saja, bahwa kehidupan yang konsumtif bukan hanya di dalam dunia yang biasa saja, tapi juga bahkan di dalam dunia beriman. Ketika kita tidak bisa keluar dari apa yang saya mau, hal yang mengecewakan seringkali membuat apa yang saya mau terganggu. Tapi lawan dari konsumtif ini adalah bagaimana kita mempunyai nilai lain yang bisa melengkapi hidup kita, mengembangkan hidup kita, membangun spiritualitas. Sehingga kita tidak hanya terjebak pada apa yang saya mau, tapi saya mencoba untuk memperjuangkan apa yang lebih besar. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang cinta kasih, tentang relasi, tentang pengharapan, tentang kehidupan. Manusia seperti apa yang kita akan tunjukkan dalam hidup, dalam praktek hidup iman kita setiap hari. Selamat merayakan terus Paskah saudara-saudara, selamat menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus pada Kamis 29 Mei 2025 dengan mempersiapkan diri bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti para murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan,
dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Kamis 29 Mei 2025 mendatang. Mari saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah yang baik, di dalam kerendahan hati kami memohon dan datang kepadamu, bahwa kami yang adalah gerejamu ini, bukanlah umat yang sempurna. Kami ingin terus merayakan Kristus yang bersedia mati dan bangkit, yang kami sedang rayakan di dalam masa raya Paskah ini. Di dalam kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang harus terus-menerus belajar, membangun iman dan spiritualitas kami, yang tidak cukup hanya dari apa yang sudah kami terima atau yang ingin kami terima. Kami harus terus belajar menemukan kebenaran itu. Kami harus terus belajar mengembangkan sikap hidup kami. Kami harus terus membiarkan diri kami menjadi tempat karya Allah yang memampukan kami menemukan dan membangun nilai cinta kasih dan kehidupan itu. Nilai kebenaran,
dan pengharapan seperti yang Kristus lakukan. Karena itu ketika kami akan merayakan perjamuan kudus pada minggu yang akan datang, Tuhan sempurnakan kami. Berikan kami kerendahan hati dan kesediaan untuk tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa bagi gereja Tuhan, termasuk jemaat Tuhan GKI Samanhudi di tempat ini. Tuhan tolong agar gerejamu juga tidak hanya membiarkan diri asik di dalam kegiatan-kegiatan rutin. Ketika anggota dan simpatisan jemaat hanya menikmati aktivitas-aktivitas gerejawi, tetapi kami kehilangan kesungguhan untuk justru mendapatkan sesuatu, untuk belajar sesuatu, untuk memperjuangkan cinta dan kebenaran seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan tolong agar setiap kegiatan gerejamu sungguh-sungguh menolong dan sungguh-sungguh bermanfaat. Dan setiap anggota simpatisan gereja yang datang sungguh-sungguh mau membuka hati dan bukan hanya duduk berdiam menikmati. Ya Tuhan, tolonglah kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilaksanakan, termasuk juga persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah menjelang hari Pentakosta, sampai dengan ibadah hari Pentakosta yang akan dilakukan pada waktunya. Tuhan menolong agar setiap ibadah ini juga sungguh-sungguh menggerakkan hati setiap kami untuk menjadi dan mengupayakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Secara khusus kami ingin berdoa bagi rencana pembelian lahan yang sedang dipikirkan kembali oleh majelis jemaat. Aksi sedulur yang sedang diupayakan berjalan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ada begitu banyak kebutuhan. Dan kembali kami mempunyai kebutuhan. Tuhan tolong agar setiap kebijakan dan program ini dapat berjalan di dalam kesungguhan kami untuk terus memikirkan apa yang akan kami lakukan dan perbuat dengan semua ini. Tuhan menggerakkan seluruh anggota jemaat. Ketika mau terlibat, maka setiap anggota dan simpatisan jemaat juga mengerti kenapa kami melakukan ini. Berikanlah kami kesungguhan, kesadaran, iman atas setiap tindakan kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami naikkan dan sampaikan. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap kesenangan maupun kesulitan hidup kami, kami percaya kami memiliki Engkau yang bersedia menolong kami untuk terus memperjuangkan nilai-nilai iman yang benar. Ya Tuhan, inilah doa kami panjatkan dalam satu kesatuan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua pemberian dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi simbol dari persembahan diri kita kepada Tuhan. Biarlah di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 kita diingatkan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani menjadi imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nominal.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Cepat dipersilakan berdiri. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah boleh memberkati kami Tuhan, sebagaimana kami ada yang saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, biar Tuhan pada saat ini Tuhan kami mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang sungguh memberkati persembahan yang ada ini Tuhan Yesus, untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Ajar kepada kami Tuhan Yesus untuk boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang boleh berkenan kepadamu.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi communer, menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya berpikir tentang apa yang kita mau, tetapi membangun relasi dengan Tuhan, terlibat di dalam persekutuan, memperjuangkan kebenaran dan cinta kasih, bahkan dengan dunia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membangun persekutuan cinta itu di dalam jemaat kita pada saat ini. Saling melayani dan melengkapi, maju bersama di dalam iman, mengusahakan damai sejahtera sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan mengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang melebur serta Ia dipuji disembah. Masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu berteguh dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berkesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya,